pelatihan menulis naskah lontar dan tembang sasak. Nah, jadi itu diharapkan mampu mengembangkan atau meningkatkan SDM terkait dengan seni dan budaya Sasak. Dulu anak muda belum tahu itu apa tembang sasak, apa itu lontar, bagaimana cara menulisnya. Bisa memberikan sosialisasi lah setidaknya kan, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, tinggal nanti dikembangkan secara terus-menerus. Kita harapkan untuk belajar itu di sanggar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo edisi B1. Masih dalam edisi ini, kita pun akan bertemu dengan tokoh yang sangat spesial pada hari ini. Karena tokoh ini adalah pahlawan dari budaya, salah satu budaya di Nusa Tenggara Barat, yakni budaya memaos atau tradisi memaos. Lewat sanggar binaannya yaitu Sanggar Pesaja, Sanggar Pemaos Sabda Jati, dikembangkanlah tradisi memaos ini dengan mengajarkannya pada anak-anak didik. Nah, seperti apa sih praktik-praktik baik yang telah dilakukan dalam Sanggar Pesaja ini? Langsung saja kita sambut, ini dia pendiri dari Sanggar Pesaja, Bapak Zul Padli. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Bapak sudah jauh-jauh datang dari Lombok Barat ke sini untuk membagi ilmunya dan bercerita tentang tradisi memaos dan Sanggar Pesaja nggih Pak pada hari ini. Baik Bapak, jadi kalau untuk Sanggar Pesaja ini bergerak dalam pengembangan tradisi memaos nih Pak. Betul. Nah, ini sudah berdiri sejak kapan Bapak? Sanggar Pesaja ini berdiri dari sejak tahun 2008. Berdiri sejak Iya, tahun jadi 2008. dulu pada saat itu saya masih sekolah SMA. Jadi kita, karena kakek saya sering artinya mengajak, terus mendengarkan apa itu memaos seperti tembang sasak dan membaca naskah lontar. Nah, jadi pada saat itu kami dengan teman-teman pemuda yang lain berpikir bagaimana agar seni memaos ini tidak putus sampai dengan kakek saya begitu. Akhirnya pada saat itu kita membuat sejenis komunitas lah. Komunitas belajar tembang, kemudian belajar aksara sasak dengan rekan-rekan pemuda. Nah, seiring waktu berjalan, pada waktu itu tahun 2012 kami mulai berpikir bagaimana komunitas ini juga mempunyai legalitas. Ya, mungkin seperti akte notaris, kemudian ada NPWP dan lain sebagainya, pengakuan termasuk dari desa setempat. Kita pada tahun 2012 itu mulai membentuk atau membuat legalitas sanggar kami. Oh, sejak 2012 ya, berarti sekitar dilegalkan. 2012. Kalau kegiatannya sudah memang belajarnya mulai dari 2008. Nah, seiring waktu berjalan, akhirnya kita sudah mempunyai legalitas lengkap. Kemudian
pada tahun 2014 almarhum kakek sekaligus pembina pada saat itu, karena kita ada 3 pembina saat itu. Yang pertama almarhum Amak Mini namanya, itu kakek saya sendiri. Kemudian ada almarhum Amak Bahar atau Papu Bahar. Nah, kemudian yang ketiga sekarang yang masih hidup namanya Papu Uri. Itu adalah pembina sekaligus pendiri, Pendirinya. pendiri Gitu ya. Sanggar Seni Pemaus Sabda Jati atau disingkat dengan Pesaje. Saja. Nah, Pesaje itu sendiri mungkin secara bahasa, kalau bahasa Sasaknya pesaje atau saje itu sederhana, sederhana atau jamak-jamak. Nah, kalau dipanjangkan itu menjadi Pemaus Sabda Jati, itu yang artinya pemaus itu orang yang membaca sabda sebuah ucapan jati yang benar. Jati yang Nah, benar. jadi memang pendiri mengharapkan dengan adanya Pemaus Sabda Jati ini untuk generasi berkumpul belajar memaus. Begitu. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini masih konsisten berjalan, dan beberapa kegiatan yang rutin kita lakukan. Mungkin itu saja secara singkat. Secara garis besarnya begitu, latar nggih? belakangnya. Baik, Bapak. Kalau sebelum masuk ke lebih jauh kepada Sanggar Pesaja ini, Bapak, Iya. mungkin teman-teman, terutama yang dari luar Nusa Tenggara Barat, karena Siap. pemirsa dari Siniar Sasambo ini tidak hanya dari Nusa Tenggara Barat, Oh, Bapak. iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, memaos itu sebenarnya tradisi seperti apa sih, Bapak? Apa Oh, yang iya. dilakukan di situ? Jadi memaos itu adalah tradisi seni lisan ya. Seni lisan yang membaca sebuah takepan dengan tembang sehingga di sana akan melantunkan apa yang menjadi isi atau tujuan dari pembacaan naskah tersebut. Takepan Nah, tadi apa ya, Bapak? Takepan itu adalah naskah lontar yang berisi cerita, baik itu pewayangan, kemudian ada juga yang berisi tentang agama, banyak sekali. Nah, jadi sehingga di sana ditulis menggunakan daun lontar, sehingga kalau istilahnya bahasa Sasak itu tekep ya. Nah, tekep itu digapit dengan kayu sehingga disebut dengan takepan. Oh, Iya. seperti itu. Jadi naskah lontar Naskah ya lontar. sebenarnya, ya Betul, takepan betul. itu. Dan berisi cerita-cerita. Berisi cerita, Baik. baik itu mungkin nasihat-nasihat yang ada di cerita tersebut. Begitu. Oh, baik. Dan memaos adalah ketika membacakan isi dari dengan tembang. dengan tembang, Betul, dengan tembang. betul. Mungkin bisa dipraktikkan, Bapak. Praktekan ya. Oh, boleh. Sebagai praktisi. Baik, luar biasa nih Siap. teman-teman sahabat bahasa, kita dengarkan pepaosan gitu ya, Pak, atau memaos Memaos. dari Bapak Zul Padli. Dengan naskah apa, Bapak? Ini usul tahqiq namanya. Usul tahqiq. Iya, di awal naskah usul tahqiq. Dengan tembang, mungkin saya akan coba tembang Asmarandana. Asmarandana. Iya. Ya, siap, Bapak. Langsung ya. Nih, langsung, Bapak. Baik. Bismillah ingsun mimitia amuji anebut namening Allah Rahman Murahim dunia reko
Rahim masih akhirat kang pinuji datan pegat amung tanan lian Ratu Agung Ratu Agung Ya Allah Ratu sealaham. Sekian. Wah, Mungkin luar itu biasa. saja. Ih, Secara bagus singkat, sekali. ya itu namanya tembang Asmarandana. Tembang Ya, Asmarandana. Tembang Asmarandana ini terdiri dari 7 baris dengan pedotan atau aturan memang yang sudah ditentukan. Dan nada baik atau dingdangnya begitu. Dindang. Dindang itu tadi aturan. Dingdang itu termasuk dalam pedotan. Jadi dingdang itu istilahnya kata akhir atau misalkan bunyi i atau a atau u. rimanya Iya. gitu ya, Pak ya. Jadi kata terakhir itu misalnya ada yang ngeding, istilahnya kalau akhirannya itu i, istilahnya ngeding. Kalau a ngedang, kalau u ngedung dan sebagainya begitu. Seperti itu ya. Siap. Sama seperti pembacaan puisi Iya, sebenarnya ya betul, Bapak ya. betul. Wah, Mirip. luar biasa tadi anginnya sepoi-sepoi teman-teman mendengarkan suara yang semerdu itu, ini khusyuk sekali rasanya, benar-benar membuat merinding. Kalau tembang Asmarandana itu tadi berkisah tentang apa Bapak? Jadi di tembang Asmarandana ini karena saya ambil dari naskah usul tahqiq. Jadi sebelum kita memulai atau membaca naskah selanjutnya biasanya diawali dengan bacaan tersebut. Ya, jadi intinya adalah di sana kita mengucapkan Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita memulai apapun, termasuk dengan membaca naskah lontar, kemudian memaos dan sebagainya, kita harus awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Gitu ya. Tadi panjang itu berarti kita harus intinya adalah sebelum memulai apapun kita harus membawa nama Allah terlebih dahulu, mengingat nama Allah siap. Begitu. Wah, luar biasa Bapak, itu tadi keren sekali. Biasanya kalau memaos ini dibacakan ketika apa Bapak? Ya, nah jadi ketika kita memaos ini memang banyak sekali yang ritual-ritual untuk memaos. Contohnya misalkan yang sering kita lakukan itu pada saat acara pernikahan. Ya, jadi pada saat acara pernikahan itu contohnya seperti naskah Lontar Rengganis, Bang Bari, Medang Sekar, ya. Gitu ya. Di sana biasanya dibacakan atau dilaksanakan ritual memaos itu sendiri. Kemudian kemarin ini malam kemarin saya pergi memaos di bagian ini Mataram, timurnya Cakra. Nah itu ada anak yang sudah besar, namun berbicaranya itu masih kurang fasih gitu kurang fasih. Nah jadi ada kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang kami ketika ada anak yang belum fasih berbicara itu dibacakan naskah lontar Ajar Wali namanya. Ajar Wali. Ya, jadi di sana memang mengandung banyak obat bukan obat sih, doa-doa. Ya, doa-doa yang dipanjatkan agar bisa berbicara. Nah, jadi itulah sebabnya dibacakan naskah lontar Ajar Wali. Kemudian
untuk pengobatan itu ya. Kemudian ada ritual memang untuk selamatan. Ya, misalkan untuk selamat rumah kan, kemudian tanaman di sawah, kemudian beruga itu ada juga yang dibacakan. Kemudian ada juga pada saat pengajian atau kajian-kajian tasawuf itu ada juga naskahnya gitu. Jadi banyak sekali sih naskah-naskah yang ada khususnya di Lombok suku Sasak ini yang memang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga masyarakat itu bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalam takepan itu sendiri. Begitu. Baik, wah ternyata isi dari naskah-naskah itu sebenarnya kurang lebih kalau bisa dirangkum itu kebanyakan isinya doa ya Bapak ya, Betul, doa-doa. betul. Makanya Doa, nilai, kemudian nilai-nilai sosial, nilai agama, sosial, iya. betul. Wah, berarti ada hal yang seharusnya bisa diambil dari tiap-tiap naskah itu. Oleh karena itu naskah ini kemudian direvitalisasi, dikembangkan dan dilestarikan, begitu nih Pak. Oleh karena itulah juga dibuatlah Sanggar Pemaus Sabda Jati atau Pesaja. Pesaja, yang sebenarnya ini turun-temurun ya Bapak ya? Betul. Jadi memang ya dari nenek moyang kita, dari balok itu istilahnya apa ya? Dari kakek buyut, ya nenek buyut itu memang turun-temurun sampai dengan saat ini alhamdulillah masih kita jaga dan masih kita lestarikan melalui atau lembaga yang kita punya yaitu Pesaja itu tadi. Baik. Kalau Pesaja ini Bapak anggotanya adalah pemaus-pemaus dari teman-teman kakek kah begitu ataukah sudah lebih beragam sekarang anggotanya dari anak-anak muda, apakah banyak yang tertarik juga nih dalam tradisi memaus ini Pak? Nah jadi kami sangat terbuka siapapun yang mau bergabung dan mau belajar untuk melestarikan secara umum seni dan budaya Sasak, kita sangat terbuka lebar siapapun yang mau untuk berlatih, ikut ya, Pak, berlatih belajar, kita sama-sama. Nah jadi untuk keanggotaan memang sampai dengan saat ini kami masih apa istilahnya ya, merekrut di wilayah sekitar kita dulu. Iya. Adapun memang banyak dari sahabat-sahabat almarhum Pak Tuan dulu memang masih terjalin silaturahim sampai dengan saat ini, kami juga ikut sertakan dalam keanggotaan. Gitu nih Bapak. Adapun untuk generasi muda, alhamdulillah kami kemarin melaksanakan dipercaya oleh ada program dukungan institusional bagi lembaga kebudayaan khususnya Pesaja. Kami melaksanakan pelatihan menulis naskah lontar dan tembang Sasak. Nah, jadi itu diharapkan mampu mengembangkan atau meningkatkan SDM terkait dengan seni dan budaya Sasak, khususnya menulis naskah lontar dan tembang Sasak bagi anggota maupun di luar anggota. Jadi harapannya mungkin yang dulu anak muda belum tahu itu apa tembang Sasak, apa itu lontar, bagaimana cara menulisnya, sehingga dengan adanya pelatihan itu bisa memberikan sosialisasi lah setidaknya kan, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, tinggal nanti dikembangkan secara terus-menerus. Kita harapkan untuk belajar itu di sanggar kami. Begitu. Baik. Kalau berarti kalau bisa dirinci Bapak, kegiatannya itu ada apa saja? Karena tadi ternyata ada pelatihan menulis naskah lontar, tidak hanya menembangkannya ya Bapak ya, tapi juga ada pelatihan juga. Bisa dijelaskan mungkin Bapak apa saja kegiatan dari Pesaja ini? Siap. Jadi kegiatan kita sampai dengan saat ini memang kita dulu dari awal fokusnya di tembang, kemudian membaca naskah lontar. Nah, sampai dengan saat ini alhamdulillah kita banyak kegiatan rutin.
kita mengembangkan pewayangan. Selain memaos tadi, ada pewayangan, kemudian ada pembayunan. Pembayun. Ya, pembayun itu orang yang menyelesaikan surung serah haji kerama pada saat pernikahan. Pembayun. Kemudian ada hikayat. Hikayat. Ya. Hikayat itu berarti bagaimana, dibacakan kah? Dibacakan termasuk dengan nada juga. Cuman dia lebih ke Melayu. Melayu. Kalau hikayat oh, ya. Begitu. Pembacaan hikayat Iya, begitu ya kemudian Bapak, ya? ada penulisan, kita ada program alih aksara. Ya, kadang-kadang ya apa ya? Kalau ini kan tergantung orang yang mampu lah. Misalkan menulis di komputer, itu kita lakukan juga alih aksara. Mungkin secara umum itu saja. Itu ya, bukan itu saja, kegiatannya. itu Bapak banyak sekali, Banyak sekali Bapak. sih. Sebenarnya sangat aktif ya Bapak. Dan Betul, ini betul. kegiatannya dilakukan secara rutin. Alhamdulillah Ada secara rutin. Kita biasanya. jadwal untuk memaos itu setiap malam Sabtu. Malam Sabtu memaos. Iya. Ya. Kemarin kita di satu tempat, tapi berdasarkan kesepakatan kita dengan pengurus dan anggota, kita sekarang safari memaos. Nah, jadi di jalan-jalan rumah nih. ya, di rumah teman-teman anggota yang mau ditempati untuk memaos, jadi kita pergi ke rumahnya setiap malam Sabtu. Setiap malam Ya, kemudian untuk pewayangan itu kita jadwalnya hari Senin sore dan hari Kamis. Hari Senin sore dan hari Kamis Hari untuk Kamis pewayangan ya. Untuk pewayangan. Itu wayangnya berarti wayang kulit begitu. Oh. Iya, betul. Dengan Wayang cerita-ceritanya? kulit, dengan cerita Serat Menak. Serat Diambil dari Menak. Serat Menak. Serat Menak. Itu ada pengaruh dari budaya Jawa atau Bali begitu tidak Pak? Memang karena kalau di Jawa itu kan dia ngambil cerita dari Mahabharata ya, atau betul. Ramayana. Kemudian di Bali Ramayana. Ramayana. Nah, kita memang di Sasak yang berkembang itu adalah cerita pewayangan yang ditokohi oleh Jayeng Rane yang diambil dari Serat Menak. Oh, Begitu. Ya. Gitu ya. Berarti kurang lebih sama tapi beda naskahnya Iya, beda gitu ya naskah, Bapak ya. beda cerita. Beda ceritanya. Dan ini kegiatannya malah lebih banyak ya Bapak ya. 2 hari begitu Iya, 2 kegiatan hari. ini. Ya, karena memang kita baru mulai itu dari tahun 2016 dulu untuk pewayangan. Karena faktor apa ya? Pertama minat. Jadi agak kurang. Nah, kemudian seiring berjalan waktu wayang ini memang peminatnya kurang kan. Jadi kita mau merekrut teman-teman yang mau belajar itu agak kesulitan. Nah, sehingga tapi alhamdulillah di tahun 2020 setelah COVID agak reda, itu kita mulai aktifkan lagi dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif sekali, dan insya Allah nanti kita akan tampil di TVRI kalau tidak salah. Ini ada kita lagi gladi, insya Allah mungkin waktunya kapan nanti akan tampil di TVRI begitu. Baik, kami tunggu nih Bapak. Kira-kira kapan, berarti untuk jadwalnya belum ada ya Bapak ya? Siap, nanti kita informasikan. Siap, baik. Nanti kita informasikan juga, kita masukkan ke dalam deskripsi kami sehingga teman-teman juga bisa menikmati Bapak ketika ditayangkan di TVRI. Nah, membicarakan tadi pementasan yang akan disiarkan melalui TVRI gitu ya Bapak. Di mana saja sih teman-teman anggota dari Pesaja ini sudah tampil Bapak? Pentas di mana saja? Nah, memang banyak sekali. Kami sering sekali diundang untuk tampil, baik itu berupa acara ataupun festival maupun lomba. Lomba juga ya Pak? Iya, jadi memang kami sangat sering lah tampil, baik itu dengan instansi terkait, contohnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, termasuk di kita yang selalu alhamdulillah diperhatikan oleh kantor bahasa juga. Alhamdulillah ini kami sering dari tahun 2016 awal kami
bekerja sama dengan kantor bahasa ini, baik itu dari penyusunan kamus bahasa Sasak, kemudian ada revitalisasi, betul. kemudian ada penterjemahan juga dengan kantor bahasa, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami masih Banyak menjalin kolaborasi ya. silaturahmi atau kerjasama yang baik dengan kantor bahasa, Wah, luar termasuk dengan instansi-instansi yang lain, contohnya di BPNB Bali yang sekarang menjadi BPK kalau nggak salah ya, menjadi BPK. Kita juga sering melaksanakan kegiatan kajian naskah lontar, baik itu penulisan dan aksaranya dan penterjemahannya. Begitu ya. Berarti sudah dikaji juga ini ya. Siap. Sebenarnya kantor bahasa juga bisa itu melakukan pengkajian Bapak siap. di dalamnya. Mungkin ke depan bisalah diagendakan kan. Siap untuk kajian. Bapak, tentu saja gitu ya. Kemarin juga sempat ini baik sekali Pak Zulfadli ini karena mengizinkan kita untuk melakukan inventarisasi dan membentuk katalog yang juga bisa teman-teman akses melalui laman kantor kami. Bisa dilihat di sana ada katalog naskah-naskah lontar, dan di situ naskah-naskah lontar yang disimpan dalam pesaja, dalam sanggar pesaja ini juga sudah masuk di dalamnya. Jadi teman-teman bisa melihat di sana ya. Itu salah satu kolaborasinya. Baik. Siap. Baik Bapak, harapan untuk pesaja ke depannya bagaimana Bapak? Apa sih yang ingin dilakukan oleh pesaja, rencana besar ke depan nanti ini apa sih Bapak? Nah, jadi harapan kami di pesaja banyak sekali ya. Bagaimana seni dan budaya Sasak ini bisa terus dilestarikan, itu harapan utama kami. Jadi dengan bekerja sama dengan pemerintah, termasuk dengan kantor bahasa juga, ini adalah langkah kami untuk melestarikan. Jadi ke depan kami harapkan generasi muda ini mencintai budayanya sendiri, tentu dengan berbagai macam metode yang akan kita lakukan, dan memang kita harus sesuaikan dengan apa yang generasi muda saat ini sukai gitu ya Pak ya. Yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan digital, contohnya seperti yang kita lakukan saat ini kan lewat channel YouTube. Itu betul. kita sebar informasi terkait dengan seni dan budaya Sasak. Memang pemerintah sudah banyak melakukan ya terobosan-terobosan bagaimana seni dan budaya Sasak ini bisa terus dipelajari oleh generasi muda. Contohnya seperti yang pernah saya lakukan pada tahun 2021 kemarin. Kami melaksanakan program dari kementerian namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Nah, jadi baik itu di sekolah SD, SMP. Nah, kami di sana mengajarkan bagaimana seni Sasak, seni dan budaya Sasak. Contohnya yang saya ajarkan dulu itu adalah tembang Sasak kepada siswa SMP. Nah, mungkin ini adalah langkah untuk bagaimana seni dan budaya Sasak ini bisa terus ditularkan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, mungkin harapan kami dengan pemerintah ya, kami terus bisa diperhatikan, diakomodir ya mungkin agar kami terus bisa berkegiatan, mungkin tidak hanya berupa materi tapi bisa berupa ruang, kemudian informasi ataupun
strategi-strategi yang bisa dilakukan. Saran-saran. Ya, saran-saran yang bisa kita lakukan untuk menarik perhatian agar generasi muda itu mencintai dan bisa melestarikan seni dan budaya Sasak. Iya. Baik Bapak, satu lagi Bapak. Siap. Ini terkait dengan penghargaan mungkin ya Oke. Bapak ya, karena ini sudah bergerak kurang lebih 14 tahun. Betul. Dari 14 tahun bergerak ini, adakah penghargaan-penghargaan mungkin yang pernah diraih oleh pesaja ini, baik dari sanggar pesaja maupun dari anggota-anggota yang terlibat di dalamnya Bapak? Oke, jadi alhamdulillah kami di tahun 2014 pembina kami mendapat penghargaan anugerah kebudayaan seni tradisi, itu maestro seni tradisi atau maestro dalam bidang naskah lontar. Naskah Ya, lontar. tahun 2014 langsung diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wah, ini berarti tingkatnya nasional ya Bapak ya? Betul sekali, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Pada tahun 2016 juga kantor bahasa memberikan penghargaan ternyata kepada salah satu pembina kami, yaitu almarhum Amak Mini, terkait dengan seni tradisi. Seni tradisi. Iya, betul. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini juga kemarin tahun 2020 alhamdulillah saya sendiri mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia. Itu di bidang pelestari seni pelestari memaos. Pelestari memaos gitu ya. Ih, luar Jadi biasa. banyak sekali memang penghargaan yang Sudah sudah pernah diraih. kita raih, mungkin ya secara nasional itu secara umum yang kami dapatkan untuk penghargaan gitu. Baik, luar biasa teman-teman. Dari bincang-bincang ini terlihat ya bahwa ternyata memaos ini adalah kebudayaan yang banyak fungsinya, banyak gunanya. Betul, Selain dari kearifan lokal di dalamnya, mulai dari nasihat-nasihat, doa-doa, tapi juga secara material, maksudnya perlombaan ini ya betul. Bapak ya, prestasi ini juga bisa diraih dengan jalur teman-teman mempelajari budaya Betul memaos sekali. ini, budaya apapun teman-teman, dan salah satunya adalah memaos ini. Wah, luar biasa Bapak. Jadi untuk teman-teman jangan sungkan gitu ya Bapak untuk bergabung Nggih. dalam Sanggar Pesaja. Kalau mau bergabung bisa Nggih. datang saja begitu Bisa Bapak? datang langsung kapanpun. Kapanpun bisa datang, Kami ditunggu. sangat terbuka. Sangat terbuka dan akan dilatih sepenuh hati sampai teman-teman nanti kalau memang punya bakat dan juga minat di dalamnya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang berarti teman-teman gitu ya. Baik Pak Zulfadli, terima kasih banyak atas ilmunya, atas sama-sama. informasinya dan semangatnya. Semoga Sanggar Pesaja ini bisa terus berkembang. Amin, amin. Dan ini bukanlah akhir dari pertemuan kita, Siap. Bapak. Semoga masih bisa terus berkolaborasi dan hadir dalam Siniar Sasambo juga untuk menyebarkan ilmu-ilmu dan praktik-praktik baik berliterasi, yakni literasi kebudayaan. Siap. Baik sahabat bahasa, itu tadi adalah bincang-bincang bersama dengan Pak Zulfadli. Jangan lupa untuk saksikan terus Siniar Sasambo dalam edisi dan episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.